Satu, dua, tiga. Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi di Secangkir Teh. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan merakit PC lagi nih teman-teman. Rakit PC lagi, rakit. Dan kita juga mau klarifikasi. Iya. Jadi kita mau klarifikasi bahwa mungkin sebelumnya teman-teman sudah lihat kita bikin konten mengenai ini dia, casing Spark Mini, GameX Spark Mini ini. Itu kita udah bikin video unboxingnya, kemudian beberapa video-video short ya. Shortnya ya. Oke, sebenarnya harusnya PC ini sudah jadi tahun lalu ya. Udah jadi tahun lalu harusnya. Cuman ada permasalahan teknis di video yang sebelumnya gitu, ada crash dan ada kendala lain, videonya nggak ada gitu, jadi menghilang. Jadi kita di sini akan meremake lagi videonya ya. Kita buat ulang lagi, kita rakit ulang lagi lah. Sekaligus kita upgrade. Jadi sekalian mau upgrade langsung aja kita buatin video. Kita buatin kontennya, dan beberapa komponen di sini sebenarnya baru ya, tapi dulu barunya gitu. Kita beli baru. Makanya boxnya beberapa nggak ada. Kayak di studio ya pokoknya. Di studio tuh. Oke, langsung saja kita akan bahas komponen apa sih yang kita akan pakai di casing mini ITX ini. Oke, pertama kita menggunakan prosesornya. Apa nih? Untuk prosesornya, otaknya yang sekarang ini kita mau pakai Intel Core i7 Gen 2 tapi ya 2600. Nah, ini sebenarnya udah cukup sih untuk memenuhi kebutuhan kita di Secangkir Teh gitu ya. Karena nih PC-nya ini juga akan jadi daily use-nya Secangkir Teh sih. Untuk edit video, kemudian kalau misalnya lagi bosan ya main Dino gitu kan. Main Dino wajib pokoknya main Dino. Jadi untuk kebutuhan kita itu Core i7 2600 ini sebenarnya udah cukup karena dia tuh sudah 4 core, 8 thread. Kemudian kalau di head to head performance itu setara Core i5 generasi ke-7. Oke, generasi 7. Jadi sebelumnya kita pakai i3 Gen berapa ya? Gen 6. Oke. Justru itu malah core-nya 2, thread-nya 4. Jadi agak kurang lah gitu untuk kebutuhan kita. Oke, itu untuk prosesor i7 Gen 2. Gen 2 ya. Harganya berapa? Harganya memang sudah nggak ada yang baru lagi, jadi kita dapatnya yang second dan kemarin di harga 380.000. Oke, selanjutnya ke motherboard. Nah, untuk motherboardnya kita beli yang baru karena motherboard sekarang tuh memang sudah ada yang murah gitu, apalagi ini juga sudah support NVMe gitu ya, karena nanti storage kita tuh untuk di sistemnya tuh kita pakai yang NVMe. Jadi kita beli punyanya Digital Alliance gitu ya. Oke, Digital Alliance H61. Ini chipsetnya 1155. Oke, berarti ini chipset lama tapi keluaran baru ya. Di brand itulah lagi dibuat sama Digital Alliance. Ada juga yang kayak RX7, Phenom RX, banyak lah. Lain-lainnya lah. Nah, untuk harga sendiri dia di harga 320.000. 320.000 baru ya namanya. Oke, cukup murah. Dan ini ukurannya apa ini? MAD atau mini? Yang mini kan ya? Karena kita akan menyesuaikan sama casing kita. Nah, habis Mobo ke storage karena tadi kan support NVMe. Iya. Jadi ini kan karena Mobonya sudah support NVMe, jadi langsung aja sekalian kita coba, dan juga memang kita untuk penyimpanan kita kita pakai yang NVMe untuk sistemnya ya. Jadi ini kemarin dulu kita belinya baru, tahun lalu kita belinya baru. Tapi karena itu udah video yang kita buat itu ternyata crash dan akhirnya karena sudah kadung terakit, jadi ya sudahlah biarkan saja. Tapi karena sekarang ini kita update, kita ulang lagi. Jadi ini punyanya Vigen yang untuk sistemnya kita pakai yang 256GB aja. 256GB dan ini Gen 3. Gen 3 256 merek Vigen dengan harga 350.000. 350.000. Dan kita masih tambahkan storage. Tambahan lagi. Ya. Jadi untuk penyimpanan file, data dan sebagainya ini kita tambahin. Ini kita beli second. Copotan laptop gitu ya. Jadi ini yang harddisk 2,5 in karena casingnya juga hanya support yang 2,5 in, itu bisa ditambah dua slot gitulah. Ada 2 slotnya. Ini yang 1 tera dengan harga kemarin kita dapat di harga 200.000. 200.000 ya. Itu untuk harddisknya.
Itu untuk storage, habis itu RAM deh itu depan ini. Nah, untuk RAM juga kita beli baru. RAM-nya kita beli baru. Rata-rata sih sekarang beberapa yang memang RAM DDR3 itu sudah murah-murah sekali ya. Yang 8 GB satu kepingnya itu 120.000. Jadi kita beli dua kali 8 GB, 16 GB. Ini kita berarti totalnya 240.000. Ini merek Kingston sih. Kingston 8 GB kali 2 dengan harga per kepingnya 120.000. Oke, itu untuk RAM. Kemudian itu deh ada VGA card. Nah, untuk VGA kita memang cari yang second, tapi yang kita pastikan barangnya itu masih oke lah, masih bagus. Dan kalau teman-teman mau tahu tips-tips gimana membeli VGA second, lihat di video-video kita sebelumnya. Kita sudah bahas cara memilih komponennya gitu. Betul. Jadi ini juga salah satu VGA yang kita beli dengan harga yang murah dan ini second gitu ya. Jadi ini VGA-nya dari ASRock Phantom Gaming RX 580 yang varian 4GB. 4GB GDDR 5. GDDR 5. Ini udah cukup sih, maksudnya kalau untuk gaming sih cukup banget ya. Dengan harga kemarin kita dapat di harga 800.000. Oke, 800.000 second itu performanya itu sudah kalau kita head to head sama punyanya Nvidia itu ya. Itu udah setara ya dibilang 1660 biasa lah, 1660 polos ya. Polos, bukan yang super, bukan yang TI. Itu sudah head to head ya. FPS-nya dapatnya sama. Oke, jadi untuk sebelumnya kita juga pakai VGA yang GTX 1050 ya. 1050 itu jauh di bawah. Jadi kita upgrade ke RX 580 ya. Dengan harga tadi 800.000 rupiah. Oke, itu untuk VGA card. Habis itu, nah ini deh ada HSF fan cooling untuk prosesornya. Ya, ini jadi HSF-nya biar menambah kesan RGB ya. Pokoknya biar kita ngerender tuh makin cepet harus tambah RGB. Jadi kita kasih fan HSF untuk prosesornya. Ini punyanya dari XBT. Ini kita beli baru juga. Itu harganya 85.000 dan RGB statik ya. Iya, statik. Oke, itu untuk HSF. Kemudian ini deh jantungnya. Nah, untuk jantungnya sendiri kita memang beli baru. Ini punyanya FSP Hexa Plus 2 yang 500 watt. Lumayan gede ya. Lumayan gede. Kemudian ya sudah memenuhi apa yang diperlukan dengan komponen-komponen kita sih. Kemudian ini juga dia pakai flat cable. Flat cable yang semua warnanya hitam, jadi nggak terlalu warna-warni dan jadi lebih bersih lah kelihatannya untuk di casing yang mini seperti ini gitu ya. Karena untuk kabel manajemen kan pasti bakalan agak berantakan, cuman akan lebih rapi karena warnanya hitam nyaru semua. Ya. Kemudian dia flat kabel. Oke, jadi ini power supply-nya 500 watt. Ya. Harganya berapa? Harganya dia kemarin kita dapat 400.000 nih baru. 400.000 dan sebelumnya juga kita pakai PSU yang lebih kecil ya, 400 watt. 400 watt. N-Lite ya. Iya, N-Lite. Oke, itu dan last but not least casingnya. Ya, jadi casingnya, nah karena ini akan menjadi daily use-nya secangkir teh, nah dan kadang-kadang kita rekamannya di rumah, kadang-kadang kita di studio, kadang ya memang harus beberapa dari kita ya juga yang ngedit juga harus perlu bawa kan, jadi supaya gampang untuk kita bawa kemana-mana. Kalau kita rakitnya PC yang besar itu kan agak ribet juga sih bawanya. Kalau ini masuk tas gendong pun masih bisa. Jadi kemarin kita pakai yang GameMax Spark Mini ITX gitu ya. Spark Mini ITX dan ini ganteng sih. Ini baru, kita beli baru. Betul. Di harga berapa, Kak? Kemarin kita dapat yang di harga 620.000. 620.000 dan teman-teman bisa lihat video unboxingnya. Ya, ada video unboxingnya, review singkatnya, itu sudah ada kita videonya. Oke. Saya rasa udah semua ya komponennya. Udah semua sih. Di dalamnya ini udah kita pasang fan, hampir lewat. Nah, karena ini waktu ini sebenarnya kan udah kerakit tuh. Jadi sebenarnya ini fan-nya juga kita beli baru. Jadi sebenarnya muat 3 fan gitu ya untuk casing ini. Jadi di bawah itu muat 2 fan ukuran 12 cm. Kemudian untuk di belakang itu muat 1 fan ukuran 8
senti atau 10 senti. Oke. Nah, tapi yang kemarin kita dapetin itu yang hanya 8 cm untuk yang di belakangnya. 10 cm nggak dapat, susah nyari yang fan 10 cm gitu ya. Dan untuk fan yang di bawah itu mereknya Gamen. Seperti biasa kita beli yang random ya, kipas random yang penting ada RGB-nya, harganya murah. Itu per piecesnya itu 30.000. Jadi kalau beli 2 tuh 60.000. Dan untuk yang fan 8 cm-nya ini dia warnanya biru kalau nggak salah ya. Jadi warnanya biru, dia harganya 20.000. Oke, itu baru sudah semua. Kita langsung rakit aja kali Langsung ya. aja kita rakit. Sikat, langsung rakit. Let's go. My